Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Selamat datang di channel Headshots Mega, channel yang terus menyajikan kabar terpanas, fakta terbaru, dan momentum paling mendebarkan dari dunia voli, dari Indonesia, Asia hingga panggung dunia. Di sini bukan cuma berita, tapi juga cerita. Ya, sekali lagi, di sini bukan hanya berita, tapi juga cerita. Dan hari ini kita bakal bahas sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang datang dari seorang Mega. Mega sekarang menjadi booming di Turki ya, di berbagai media sosial Turki ya, bahkan di Instagramnya Manisa BBSK sendiri meledak men ya. Dari yang tadinya sekian sekarang menjadi wow, semenjak Megawati masuk langsung diserbu. Semuanya komen-komennya adalah merah putih men ya, artinya dari Indonesia dan juga ada beberapa yang dari luar negeri juga. Tetap stay tune di Headshots Mega. Hey, aku Park Haimin, pemain Daejeon Jungkwanjang Red Sparks. Jangan lupa ya, subscribe channel Headshot Mega. Hari ini kita akan membahas satu nama yang sedang mengguncang kota kecil di Turki, lebih tepatnya di kota Manisa, kota metropolitan yang sekarang ya, dan diam-diam membuat seluruh dunia melirik ya. Nama Megawati Hangesri Pertiwi resmi masuk dalam daftar Manisa BBSK Volleyball untuk musim 2025-2026. Nah, ceritanya seperti apa kok bisa meledak Instagramnya atau medsosnya dari Manisa BBSK? Teman-teman pasti penasaran ya. Kita mulai dari sekarang ceritanya nih. Ya, kita tidak menyangka ya teman-teman ya, sobat Volley-mania. Siapa sangka satu unggahan Instagram bisa mengubah arah sorotan publik ke klub volleyball kasta kedua di Turki, yaitu Manisa BBSK. Dan inilah cerita bagaimana akun IG resminya dari Manisa BBSK itu mendadak menjadi bahan pembicaraan ribuan, bahkan jutaan penggemar voli di Indonesia, bahkan Asia sejak kedatangan seorang Megatron, Megawati Hangesri Pertiwi. Jadi kalau teman-teman lihat ya, mungkin bisa scroll ke bawah atau ke beberapa ya. Mungkin teman-teman lihat ya, pertama kali bulan yang lalu, jangan bulan lalu lah ya, beberapa hari sebelum memposting nama Megawati, IG resmi Manisa BBSK itu hanya diikuti 3 ribuan sampai 4 ribuan lah ya followersnya, dan nggak banyak itu. Dan kalau saya nggak salah ya mungkin ya, dan isinya pun juga ya itu-itu aja men. Ya mungkin latihan rutin, foto-foto, update jadwal pertandingan, hasil pertandingan, pengumuman hasilnya, ya gitu-gitu aja sih. Karena Manisa sebenarnya itu tidak mengelola hanya volleyball, tapi seperti basket dan juga yang lain-lain itu ada semua men ya. Tetapi sekarang yang lagi naik daun adalah volleynya putri ya. Jadi rata-rata dan nggak banyak komentar man ya, paling ya puluhan lah ya. Mereka rata-rata interaksinya hanya 10-20 hanya likes saja itu mungkin ya. Bahkan saya sendiri dulu melihat IG Manisa itu ya lewat-lewat aja, nggak ada yang penasaran atau gimana gitu ya. Walaupun saya tahu Manisa BBSK adalah satu klubnya promosi di Liga 2, tapi dulu sebelum Megawati resmi masuk ke sini ya biasa-biasa aja. Tapi ya semua itu akhirnya berubah men ya. Dari awal Juli kemarin, tepatnya tanggal 4 ya, hari Jumat malam atau Sabtu dini hari. Tepatnya hari Jumat itu adalah pas Megawati melakukan prosesi akad nikah ya. Sebagai kejutan malamnya langsung diposting oleh IG resminya Manisa BBSK. Itu postingan yang membuat akun IG-nya meledak itu. Captionnya seperti ini ya: selamat datang Megawati, dengan foto Megawati di situ ya. Dan seperti teman-teman Volley-mania lihat ya, dalam hitungan jam itu langsung meledak postingan itu ya, banjiri komentar, like, dan bukan hanya dari Turki tapi juga dari para fan Indonesia pada kangen ingin mendukung seorang Megawati. Megawati sendiri adalah pernah sukses di Thailand
ya, di Chonburi, dan juga pernah di Vietnam, lalu 2 musim di Korea Selatan, tepatnya di Daejeon Red Spark. Luar biasa memang perjalanan seorang Megawati dari dasar nih men ya, bagus sekali dari Asia Tenggara lanjut ke Asia, sukses langsung sekarang lanjut di Eropa. Bahkan admin dari IG resminya Manisa sendiri sebenarnya kaget ya, terkejut men ya, ekspresinya terkejut, dibanjiri notifikasi atau komen-komen dari fan Indonesia yang merupakan fan dari Mbak Megawati ya. Mereka terkejut. Bahkan beberapa komentar yang menuliskan doa juga, harapan, semoga Mbak Mega sukses, semoga Mbak Megawati bisa mengantarkan klub Manisa ini lolos ke promosi ke Sultan Larlik tahun depan, dan semuanya lah unik ya. Jadi beberapa fan luar juga beberapa fan luar negeri juga membalas, dan seolah-olah ini menjadi saling saut menyaut ya antara komentar-komentar antara fan Indonesia, bahkan fan Korea juga ada yang memberikan komentar-komentar ya. Bahkan lonjakan followers pun terjadi sangat-sangat begitu cepat ya. Bahkan hitungan jam ya, waktu pertama kali saya melihat 3 ribuan kalau nggak salah ya. Sekarang udah belasan ribu, bahkan puluhan ribu ya. Sudah hampir belasan ribu ya. Terakhir saya kemarin 18 ribu, hampir 20 ribu ya. Bahkan mungkin hari ini juga bisa lebih ya. Media Turki juga beberapa ada yang menulis juga bahwa kehadiran seorang Megawati membuat Manisa BBSK ini punya spotlight internasional ya. Sementara beberapa media Indonesia juga memuji karena hitungannya adalah rekor baru nih teman-teman ya. Rekor baru nih bro ya. Voli Indonesia pertama kali di Turki ya, pemain Asia Tenggara yang bermain di Liga 2, tepatnya di Manisa BBSK, seorang Megawati yang dari Korea langsung ke Turki dan bergabung dengan klub Manisa BBS kan. Bahkan pelatih Fenerbahce ya, Marcelo Apodanza pun juga terkejut ya, Megawati lebih memilih Liga 2 daripada Liga 1, dan itu mungkin sudah menjadi konsekuensi Megawati. Dia ingin belajar adaptasi dulu dari Liga 2 ya, dan itu tepat sekali saya rasa ya. IG Manisa resminya ya, admin Instagram Manisa mulai gini memanfaatkan momen ini men ya, dengan merapikan strategi konten lah apalah ya, dan mulai ada fitnya ya, nggak cuma update skor dan juga hasil pertandingan, jadwal pertandingan. Mereka sudah memulai aktif memposting video-video latihannya, dan semoga nanti pas Mbak Mega sudah datang, IG ini rajin memposting ya, adminnya ini memposting latihan Mega ya, biar rame terus ya. Jadi ini bisa jadi hype banget ya, dan ini menjadi bukti bagaimana satu pemain bintang bisa menggerakkan satu akun yang awalnya sepi jadi rame dalam satu malam. Tapi ya ini bukan soal angka followersnya ya teman-teman ya, tapi ramenya Instagram Manisa BBSK itu punya makna yang jauh lebih besar lagi. Yang pertama, ini bisa membuka pintu bagi klub daerah selevel Manisa untuk dilirik sponsor ya. Engagementnya naik drastis, bisa membuat nilai jual klub itu lebih tinggi, lebih terdongkrak lagi. Sementara yang kedua, ini ada bisa menegakkan pentingnya sosial media di era olahraga sekarang ini ya, olahraga modern ini. Manisa BBSK mungkin belum selevel yang Fenerbahce atau Funking Banks ya, tapi mereka bisa membuktikan kalau klub kecil juga bisa mencuri sorotan kalau punya narasi pemain seorang bintang ya. Dan ini adalah ikonnya Megawati. Megawati di Korea juga menjadi bintang ya, gara-gara Megawati Kovo dibanjiri followers atau penggemar dari Indonesia. Bahkan Red Spark dalam waktu 1 bulan YouTube-nya pun bisa mendapatkan silver button, pernah lihat kan? Bahkan sekarang sudah nyampe hampir 400 kalau intinya ya, subscribernya. Dan itu menjadi fenomena baru, karena selama ini klub-klub di Korea juga followersnya atau subscribernya cuman ya mentok 30.000 sampai 40.000 lah ya. Dan yang ketiga, ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi orang Indonesia ya. Bayanginlah satu pemain dari Jember terbang ke Jakarta, lalu ke Korea, dan ini sekarang meramaikan Instagram di Turki, berita-berita media di Turki ya. Kolom komentar juga menjadi lautan merah putih di situ. Kalau mau jujur, ini contoh bagus banget ya buat klub-klub di Indonesia, ini Pro Liga ya.
harusnya Proliga itu juga punya manajemen media sosial yang segesit ini ya, untuk merekomendasikan pemainnya dengan menulis atau memposting foto-foto latihan pemainnya, di-upload aja supaya klub-klub luar itu melirik ya. Ya, jadi tidak hanya cuma latihan main, jadi Proliga itu bisa dikenal di negara Asia, di Eropa, jadinya lebih bisa, apalagi dengan caption yang dengan dua bahasa yang berbeda itu bisa menjalin fan global ya. Dampaknya bisa berlipat-lipat ya, nggak cuma branding klub, tapi karir atletnya juga makin terbuka, dan kemungkinan akun Manisa BBSK ini menembus puluhan ribu follower, bahkan bisa jutaan ya, bahkan mungkin bisa jadi jutaan follower di musim pertamanya Megawati. Apalagi nanti kalau seandainya Megawati bisa membawa Manisa BBSK ini promosi ke Sultan Lar League ya. Karena Presiden cabang bola voli Murad Kumustekin ya juga mengevaluasi transfer internal, dan mereka berkata, kami bekerja keras untuk membuat sekuat kami dalam waktu singkat. Artinya rekrutannya memang luar biasa di Liga 2 ini. Setelah transfer eksternal, kami telah menandatangani kontrak ulang dengan sang kapten yaitu Gulsum Seida, setternya Betul Taskiran, dan juga outside hitternya Kansu Ayıldız. 3 pemain pilar ini yang dipertahankan Manisa BBSK untuk mengarungi Liga 2 voli Turki. Di Liga 2 sendiri, Manisa BBSK ini akan berhadapan dengan tim-tim kuat, ada 8 tim ya. Kemungkinan ini yang akan dihadapi oleh bukan kemungkinan, udah pasti ya, 8 tim ini akan dihadapi oleh Manisa BBSK di Liga 2 seperti Karayollar, TED Ankara, Baceliver, Istanbul, Muratapsa, Numune Anadolu, dan juga Arkas Gençlik ya. Namanya agak susah ya, tapi mohon maaf kalau saya salah baca ya. Jadi itulah 8 tim kuat nanti yang akan bersaing dalam memperebutkan 2 posisi, yaitu posisi 1 dan 2. Karena posisi 1 dan 2 inilah yang lolos langsung untuk ke liga tertinggi yaitu Sultan Lar League, dan kita berdoa semoga minimal Manisa BBSK ini nanti akan berakhir di posisi kedua, minimal. Kalau bisa syukur-syukur di posisi 1 biar langsung lolos ke Sultan Lar League. Jadi untuk Liga Turki sendiri ini sistemnya pakai degradasi dan promosi ya men ya. Jadi nggak kayak Liga Korea yang klubnya itu aja ya, bagus sih, cuman di Liga Turki sendiri lebih keras lagi ya, ada promosi dan ada degradasi. Kita berharap 2 tim itu salah satunya nanti adalah Manisa BBSK untuk promosi ke Sultan League ya, Sultan Lar League 2026 nanti. Dan jelas untuk menghadapi musim depan, manajemen Malaysia telah mempertahankan tadi yang saya bilang 3 pilar itu, Gulsum Seida sebagai kapten, outside hitter, Kansu Ayıldız outside hitter, dan juga Betul Taskiran yang adalah posisinya setter. 3 pilar ini ditambah 1 bintang, mega bintang, yaitu senjata baru yaitu Megawati. Manajemen Manisa BBSK juga punya sebuah misi jelas, promosi Sultan Lar League, dan untuk itu mereka butuh pemain yang bukan hanya kuat tapi juga berani membuat perbedaan. Seorang finisher sekaligus magnet perhatian. Dan Megawati datang dengan semua itu, popularitas, performa, dan semangat yang bisa mengubah wajah klub. Dan di titik inilah Megawati diharapkan bisa menjadi pembeda. Bukan sekedar menambah poin, tapi mengubah wajah klub. Membawa energi, strategi, dan sorotan yang tak pernah mereka miliki sebelumnya. Di negeri para sultan, nama Megawati mulai bergema, bukan hanya sebagai pemain asing, tapi sebagai simbol harapan dan energi baru bagi Manisa BBSK. Apakah ini awal dari kebangkitan Manisa, sebuah kota kecil di Turki, ataukah awal dari dominasi Mega di Eropa? Yang pasti, headshotnya Megawati kini mengguncang Turki. Terus ikuti kabar terbarunya di Headshot Mega, karena setiap pukulan punya makna dan setiap makna punya legenda. Salam olahraga.